نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, dan nikmat yang lainnya yang tidak dapat dan tidak akan dapat kita hidup. Yang kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling besar nikmat yang Allah karuniakan kepada kita yaitu nikmat Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah menunjuki kita di atas Islam. Kemudian kita mohon dan kita belajar agar kita ditunjuki oleh Allah di atas sunnah. Karena Islam dengan sunnah tidak akan berpisah selama-lamanya. Orang yang mengaku sebagai Islam dia harus melaksanakan sunnah. Maka Islam terdiri dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Islam yang kita peluk ini, agama yang kita peluk ini, kita harus yakini. Bukan hanya kita meyakini, tapi kita harus pahami dan kita amalkan Islam ini. Karena seluruh ajaran Islam, seluruh agama Islam, seluruh syariatnya semuanya adalah huda. Tidak ada satupun dalam agama Islam yang menyebutkan semuanya huda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah ini saya akan jelaskan tentang indahnya Islam. Bahwa agama Islam merupakan agama yang indah. Agama Islam yang dipahami menurut pemahaman salafus saleh, yaitu yang berpegang pada Al-Quran, sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman salafus saleh, merupakan agama yang indah. Keindahan agama Islam disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bahwa Islam ini mendatangkan maslahat dan menolak semua bahaya. Islam seluruh ajarannya mengajak kepada semua kebaikan, mengajak kepada semua maslahat dan menolak semua kejahatan, menolak semua bahaya, menolak semua kemudaratan. Di antara indahnya Islam yang sering disebutkan oleh para ulama, yaitu Islam menjaga agama. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, harus kita yakin dengan seyakin-yakinnya Islam adalah satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, agama yang diterima oleh Allah. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Dan dasar firman Allah berfirman dalam surah Al-Imran, "Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Imran, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah, maka dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Tapi Islam yang dibawa oleh Rasulullah intinya adalah tauhid, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Yang ini harus kita jaga agama ini. Karena itu orang yang sudah mengetahui tentang tauhid, mengetahui tentang bahaya syirik, mengetahui tentang kekufuran, kemudian dia murtad, keluar dari Islam, hukumannya dalam Islam yaitu dibunuh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang berubah agamanya, dan akan dibunuh. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan yang melakukannya oleh pemerintah. Betul-betul Islam menjaga agama. Ya, orang yang sudah masuk tahu tentang Islam, tidak boleh dia keluar dari Islam. Itu yang
pertama. Yang kedua, Islam menjaga jiwa. Islam menjaga jiwa. Maka di dalam syariat Islam tidak boleh orang membunuh orang lain. Bahkan dalam perang, dalam jihad, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh merusak tempat ibadah. Ini indahnya Islam. Ini dalam peperangan, perang antara Muslim dengan kafir. Tapi dalam bukan kondisi perang, nggak boleh seseorang membunuh jiwa yang lain. Membunuh orang kafir yang dalam keadaan aman, yang dilindungi oleh pemerintah, tidak boleh dibunuh. Maka seorang yang membunuh orang kafir yang dalam keadaan aman, bukan dalam peperangan, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah, wa inna rihaha la tujadu min masirati 40 aman." Rawahul Bukhari. Nabi bersabda, barang siapa yang membunuh seorang kafir yang muahad, ada perjanjian dengan negara Islam. Orang yang membunuh ini tidak akan mencium aroma surga. Sesungguhnya aroma surga tercium dengan sejauh perjalanan 40 tahun. Kalau orang kafir saja tidak boleh dibunuh, apalagi orang Islam. Dalam Islam tidak boleh membunuh seorang Muslim, diharamkan dalam Islam. Nabi bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha." Rasul bersabda, sesungguhnya harta kalian, sesungguhnya jiwa kalian, harta kalian dan kehormatan kalian pada hari ini haram. Bagaimana haramnya hari ini, di bulan ini dan di negeri ini. Rasulullah sampaikan pada waktu di Makkah, pada waktu Hajjatul Wada. Tidak boleh seorang Muslim membunuh sesuatu. Maka kalau kita lihat ada orang-orang yang melakukan pengerusakan, tidak dibenarkan. Melakukan bom bunuh diri atau yang lainnya, tidak dibenarkan dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah." Jangan kalian membunuh jiwa kalian, sesungguhnya Allah sangat sayang kepada kalian. Islam tidak pernah mengajarkan merusak jiwa, merusak harta, merusak bangunan yang lain. Tidak pernah diajarkan dalam Islam. Itu bukan dari Islam. Dan Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kalian merusak di muka bumi sesudah baik muka bumi ini. Jadi betul-betul Islam menjaga jiwa manusia, dijaga. Maka dalam Islam dilaksanakan hukum qisas. Orang membunuh orang lain harus dilaksanakan hukum bunuh. Makanya Allah berfirman, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Dalam hukum qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang berpikir. Apabila dengan orang membunuh orang lain kemudian dihukum bunuh, maka orang takut dan jerat untuk melakukan pembunuhan kepada orang lain. Aman, maka di negara-negara Islam itu aman. Jadi ini yang kedua, bahwa Islam menjaga jiwa. Tidak boleh membunuh orang lain dalam Islam, tidak boleh merusak. Maka orang mengatakan, bagaimana dengan hukum bom bunuh diri? Bukan termasuk jihad dalam Islam, bukan termasuk jihad sama sekali. Dan disampaikan, difatwakan oleh para ulama, itu merusak dan membunuh diri. Hukumannya berat dalam Islam orang membunuh diri. Hukumannya dimasukkan ke neraka jahanam orang membunuh diri. Kemudian yang ketiga, masyarakat muslimin, bahwa Islam ini menjaga harta. Tidak boleh seorang mengambil harta orang lain dalam bentuk apapun juga. Bahkan satu siwak aja nggak boleh kita ambil. Bahkan orang mengambil tanah sejengkal saja akan dikalungkan dengan 7 bumi pada hari kiamat. Mengambil tanah orang lain sejengkal saja akan dikalungkan dengan 7 bumi pada hari kiamat. Mengambil harta orang lain tidak boleh. Dalam Islam hukumnya haram. Maka orang yang mencuri, hukuman dalam Islam itu dipotong tangannya. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, dipotong tangan. Jadi mengambil harta orang lain dalam Islam tidak bisa. Dalam bentuk apapun. Apakah mencuri, apakah merampok, apakah korupsi atau yang lainnya, tidak dibenarkan dalam Islam. Dan itu akan dituntut sampai hari kiamat. Karena apa? Berkaitan dengan hak anak Adam. Tidak selesai di dunia, akan dituntut sampai hari kiamat. Masalah harta, masalah darah, masalah jiwa akan dituntut sampai hari kiamat. Makanya nanti ada orang-orang yang muktis yang bangun pada hari kiamat, yang dia bawa para sholat, puasa, dan yang lainnya, tetapi di samping itu dia pernah
berbuat zalim kepada orang lain, mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain, pernah membunuh, pernah memukul orang lain, semuanya akan diselesaikan pada hari kiamat. Sehingga orang itu habis pahalanya yang kemudian dia ditimpakan dengan dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi, kemudian dimasukkan dia dalam neraka. Riwayat ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimahullah, Islam juga menjaga akal. Akal itu dijaga dalam Islam. Maka dalam Islam diharamkan yang namanya narkoba, diharamkan dalam Islam. Yang namanya minuman keras, hal-hal yang memabukkan, baik bentuknya cair atau bentuknya beku, tidak diharamkan, tidak dibolehkan dalam Islam. Dan Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, semuanya najis, termasuk perbuatan syaitan, maka jauhkan agar kalian menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia. Jadi Islam sejak awal sudah melarang narkoba. Kalau orang sekarang baru menulis tentang bahayanya narkoba, bahwa narkoba itu akan membawa ke neraka Islam, Islam sudah melarang sejak awal bahwa itu tidak dibenarkan dalam Islam. Hal-hal yang memabukkan, hal-hal yang merusak akal, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Islam betul-betul menjaga akal manusia dan dia disuruh untuk berpikir yang benar dan berpikir yang wajar. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kemudian yang kelima, Islam juga menjaga nasab. Islam menjaga nasab. Maka dalam Islam tidak dibolehkan orang berzina. Islam menjaga nasab, betul-betul nasab dijaga. Maka zina merupakan perbuatan yang rusak, moral yang paling jelek adalah perbuatan zina. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Semua perbuatan ini perbuatan zina, perbuatan yang kecil dan sejelek-jelek jalan. Maka jalan-jalan yang membawa ke perzinahan dilarang dalam Islam, diharamkan dalam Islam. Berdoa laki dengan perempuan yang bukan mahramnya dilarang dalam Islam karena akan membawa kepada perzinahan. Yang ketiganya adalah syaitan, terbukanya aurat dan yang lainnya dalam Islam dilarang. Perzinahan, tempat-tempat perzinahan semuanya dilarang dalam Islam, dan itu merusak pribadi, merusak keluarga, merusak masyarakat, merusak semua. Dan hukumannya dalam Islam, orang yang berzina, hukumannya dalam Islam, kalau dia belum nikah itu didera 100 kali dan diasingkan setahun. Tapi kalau dia sudah menikah, hukumannya dalam Islam dirajam, dibuatkan lubang, dilempari dengan batu sampai mati. Itu hukuman dalam Islam. Jadi nas dalil dari Al-Quran dan itu dalam hadits Nabi yang sahih dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau ini terlaksana, maka insya Allah kaum muslimin, kaum muslimah akan terjaga dari perbuatan ini. Mereka belum terlaksana seperti yang kita lihat sekarang, banyaknya perzinahan yang dimulai dari zinanya mata. Kata Rasulullah, al-ainani tazniyani wa zinahuma an-nazar. Kata Rasulullah, dua mata berzina dan zinanya mata adalah memandang. Dengan menonton dan segala macam, ini awal yang membawa kepada perzinahan. Gambar-gambar yang panjang seperti ini digunakan dalam Islam, semuanya merusak. Jadi Islam betul-betul menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga nasab. Kemudian yang keenam, bahwa Islam menjaga kehormatan. Islam menjaga kehormatan. Jadi kehormatan seorang muslim terjaga dalam Islam, tidak boleh dirobek, tidak boleh dirusak, tidak boleh seorang muslim dituduh dia tidak berbuat, dituduh dia berzina. Atau seorang muslim dia tidak berbuat apa-apa, dituduh berzina. Atau dituduh dengan tuduhan yang lain. Ini tidak digunakan dalam Islam. Jadi orang yang menuduh seorang muslim atau seorang muslimah dengan tuduhan yang tidak benar, maka dia telah berbuat dosa besar
masyarakat muslimin rahimahullah, bahwa agama Islam ini agama yang indah. Dan agama Islam menyuruh semua kebaikan. Yang paling asasi dari semua ini masyarakat muslimin, yang harus kita yakini, kita pahami, dasarnya Islam adalah tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Tidak boleh orang menyebut kepada Allah. Ini betul indahnya Islam. Tapi dasarnya harus dasari dengan apa? Dengan iman kepada Allah dan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Sebab kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, dan ibadah ini diartikan dengan tauhid. Bukan sekedar ibadah, tapi mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Di dalam rangka Islam ini menjaga agama, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan kepada para sahabatnya, dan sahabat mengajarkan kepada yang lain. Maka Islam ini adalah agama yang indah, dan orang yang hidup dengan tauhid ini dia akan merasakan kenikmatan, kebahagiaan, dan orang yang mati lantaran tauhidkan Allah dijamin dengan surga meskipun dia punya dosa sepenuh bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, seandainya kalian datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, dengan syarat tidak menyebutkan aku dengan sesuatu, maka aku akan datang kepadaku dengan sepenuh bumi ampunan. Ini indahnya Islam. Dosa itu akan terampun dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dasarnya semua dari indahnya Islam itu mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, sebagaimana tadi saya awali bahwa agama Islam ini adalah agama yang mudah, maka kita berusaha untuk belajar tentang Islam sehingga kita tahu tentang Islam. Banyak orang yang menuduh kaum muslimin dengan tuduhan yang jelek karena kebodohan dia, karena kejahilan dia tentang Islam. Menuduh sama kaum muslimin dengan tuduhan yang tidak benar karena kebodohan dia tentang Islam. Maka kita harus belajar bagaimana Islam ini. Sebab agama Islam mudah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Inna hadzal dina yusrun." Sesungguhnya agama Islam agama yang mudah. Mudah semua. Tentang apa? Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang semua syariat Islam mudah. Karena itu Allah memerintahkan kita untuk masuk ke dalam agama Islam secara kafah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Apa yang dimaksud dengan secara keseluruhan? Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi Islam. Yang dimaksud dan masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, agar melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Semuanya perintah Allah, semua perintah Rasulullah, semuanya mudah. Semua larangan yang Allah larang dalam Al-Quran dan dilarang oleh Rasulullah, itu semuanya mudah untuk kita tinggalkan. Jadi agama Islam adalah agama yang mudah. Islam ini mengajak kepada semua kebaikan. Jadi itu yang kita ingat, kita pahami. Untuk mengetahui tentang itu kita wajib belajar. Belajar tentang Islam ini, belajar dan belajar. Belajar dan belajar apa? Al-Quran, sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman para sahabat. Sebab yang dikatakan ilmu, qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Yang dikatakan ilmu yaitu firman Allah, sabda Rasulullah, dan perkataan asal ilmu. Ini yang kita pelajari dan kita ajarkan kepada istri kita dan juga anak kita, karena kita wajib menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dengan apa? Dengan kita belajar dan ajarkan mereka tentang Islam yang benar. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muslim yang benar, bukan sekedar KTP. Kita belajar Islam benar, kita kaji tentang Islam ini dan kita amalkan dengan ikhlas karena Allah SWT,
bukan karena yang lain, bukan karena dia, dan ittiba mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan semua perbuatan syirik dan bid'ah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan sekalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah menjauhkan kaum muslimin dari berbagai macam malapetaka. Allah maghfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu